A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabar, ngaji bareng Fadar, edisi pengajian tematik dengan tema memahami manusia seutuhnya. Selamat malam Omar. Selamat malam juga. Selamat Bunda. bertemu kembali. Udah lama ya kita nggak ketemu lama ya. banget, aduh. Masya Allah. Baik teman-teman, sahabat Fadar di seluruh Nusantara. Malam ini Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri Omar ya. Pastinya dong. Jadi kita live temu kangen ya Omar ya. Mudah-mudahan ini lanjut Amin, lagi amin. kita Omar ya, Amin. syiar Omar ya. Semoga ada kemudahan waktu Amin, ya. insya Allah. Jadi di sini saya perkenalkan beliau adalah guru tercinta, namanya Omar. Nah nanti mau dikasih tahu Omar, kenapa sih maunya disebutnya Omar, nggak mau Pak Ustadz kah, Pak Guru, nggak mau beliau gitu kan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita di live Fadar kali ini sebetulnya memang ada promo-promo menarik Omar gitu ya. Tapi biar teman-teman sahabat-sahabat Fadar di seluruh Nusantara ini nggak boring kok lihatnya cuman jualan-jualan aja gitu kan Omar ya. Jadi kita sambil cari ilmu juga gitu. Kebetulan Alhamdulillah atas izin Allah beliau berkenan gitu nih on the spot. Jadi nggak ada janji ya. Tapi insya Allah nanti kita nggak ada janji. Iya, ya. nggak ada janji. Insya Allah. Omar baru dari Cinere. Masya Allah. Jadi kebetulan beliau berkenan, insya Allah ini akan menjadi agenda rutin ya Omar ya. Insya Allah, amin. Amin. Mudah-mudahan nanti kita atur waktunya kapan sih kita mau live ngaji bareng ini gitu kan. Tentunya akan matchingin waktunya dengan Omar. Baik, menyingkat waktu karena sudah malam ya. Saya janji tuh live-nya jam 8 Omar. Oke. Ya, tapi berhubung karena sesuatu hal ya kita harus prepare dulu nih karena mau ngaji kan. Jadi Alhamdulillah kita biar mulai saja. Monggo Omar perkenalkan. Oke. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sahabat Omar, sahabat Fadar juga. sahabat Fadar. Omar juga ada sahabat-sahabat lain. Oh, Masya Allah. Sahabat Harmoni Pasti. Pagi, sahabat TOT 6M, Masya dan Allah. banyak. Alhamdulillah ketemu lagi sama Omar. Omar itu singkatan Bunda. Iya. Om. Namanya si Margiono. Mau tahu Margiono? Iya boleh. Apa Omar? Margi itu artinya jalan. Jalan J. Bahasa Jawa Omar. Jawa ya. Ono artinya Ono ada. jalan, ada jalan. Jadi Margiono Ada jalan. ada jalan. Masya Allah. Alhamdulillah melalui Fadar Education ini Siap, kita tahu jalan-jalan apa aja siap. yang akan kita ketahui. Kalau Ustadz Bun, kalau dipanggil Ustadz ngeri saya. Kenapa Omar? Ilmunya masih cetek. Masya Allah. Kalau Suka Ustadz. merendah Omar ini ya. Kalau Ustadz itu kan luar biasa kan. Gitu ya. Tapi banyak orang itu, maaf ya, baru belajar agama sedikit sudah senang memakai labeling Ustadz tadi. Tapi nggak salah ya. Nggak Cuman apa-apa. iya, cuman Ustadz kan artinya guru guru. betul. Tapi kesan Omar kalau Ustadz itu khawatir saya salah-salah gitu ya. Oke Omar, jadi Oke. kita mau ngaji bareng apa nih? Terkait apa nih? Oke, gini Bun. Dulu ketika kita akan tampil di bumi, tampil nih Omar ya? tampil nih di bumi nih, Kayak mau show aja gitu mau ya? show nih, mau tampil nih, Iya siap. kita belum punya jasad Oke, dan belum punya jiwa, siap. itu baru ruh ceritanya nih. Informasi ini sepakat nggak Bun bahwa informasi yang benar adalah informasi dari wahyu, Oke. dari Al-Quran itu sendiri dong. Yap. Bunda nggak keberatan nanti kalau Omar minta bantu bacain ya minimal terjemahannya. Dengan senang hati Omar, Oke. biar saya bisa lebih pinter gitu kan? Ini Bun, ketika kita belum ada di panggung sandiwara, kita sudah terjadi transaksi komunikasi loh. Oke. Waktu masih di dalam. Surat ke-7 ayat 172. Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan
dari sulbi atau tulang belakang, Oke. anak cucu Adam, Oke. keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Terhadap Roh mereka? udah ada badannya belum? Belum. Belum. Oke. Udah ada jiwanya? Belum. Ruh, katakanlah ada di alam ruh. Yes. Lanjut. Oke. Seraya berfirman, Mm-mm. bukankah aku ini Tuhanmu? Oke. Mereka menjawab. Mereka siapa nih? Para ruh nih. Para roh ini. Oke. Oke. Betul. Engkau Tuhan kami. Sip. Kami bersaksi. Mm-mm. Kami lakukan yang demikian itu Mm-mm. agar di hari kiamat Oke. kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Oke. Nah, gimana nih Omar? Penjelasannya Omar? Asik. Ya. Ayat itu memberikan inspirasi dan informasi buat kita. Katakanlah, ruh itu berada di sebuah alam ruh. Kumpulan-kumpulan ruh ini nih, dikumpulin nih ceritanya. Ini narasi menurut Omar ya. Yes. Para ruh, sini, kumpul. Mau dapat tugas dari saya. Ini narasi saya nih. Narasi, okay. Terjemahannya nggak begitu dong. Yes. Kan minta penjelasan, Bunda. Ya, dijelaskan Omar lah ya, biar mudah dipahami. Siap. Belum punya nama. Yes. Ayah ibunya udah? Belum. Belum. Nggak ada. Pokoknya harus dikumpulkan. Mungkin banyak cerita lah. Kamu akan saya kasih tugas. Tapi sebelum saya kasih tugas, alastu birabbikum, bahasa Arabnya di situ. Oke. Apakah aku ini Tuhanmu? Qala bala sahibna. Kita ayatnya nanti. Benar, engkau adalah Tuhanku. Oke? Ya. Jadi udah ada transaksi komunikasi nggak pada saat itu? Sudah. Antara ruh dan Allah itu sendiri. Sudah ada. Terus Allah bilang mewanti-wanti ini pun. Iya. Para ruh, saya mengatakan demikian agar nanti ketika datang di hari kiamat, engkau mengatakan apa? Aku lalai. Iya, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Lengah, lalai. Jangan sampai lalai ya. Iya. Lalai apa nih Bunda? Lalai fungsinya sebagai manusia. Betul. Lalai fungsinya sebagai suami. Lalai fungsinya sebagai anak. Iya. Lalai fungsinya sebagai anggota DPR. Lalai fungsinya sebagai menteri. Banyak gak mereka yang lalai ujung-ujungnya chaos, masuk penjara? Ada nggak? Mereka akan capek dan menerima akibat dari hal itu. Kelalaiannya itu. Tadi, betul. Yes. Tapi kadang-kadang meles. 173-nya. Siap. 173 di ayat yang sama ya? Iya, ayat yang sama. 173 ya Umar ya. Meles nih nanti nih pada saat dia kembali nih. Lanjut. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami adalah keturunan yang datang kemudian setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Jelas kan? Yes. Alhamdulillah. Aku kan nenek moyangku kan yang menyekutukan engkau. Nanti satu sesi kita belajar tentang kita bahas tentang menyekutukan. Yes. Kenapa saya harus dibinasakan akibat orang tua? Ya. Itu nanti setelah yang pada datang nih, ya. Oke, sampai sini clear ya. Yes. Ini baru 2 ayat nih. Setelah transaksi komunikasi. Nah, sementara di seberang sana, ya, jauh di sana, disiapkan anggota tubuh atau kendaraan yang nanti merupakan takdir pertama ayah dan ibu. Dulu kan Bunda ruh kan? Iya. Sekarang dapat casing ini kan berkat siapa? Ayah ibu. Dan ibu, betul. Bentuk wajah cantik, ganteng, tergantung
ayah dan ibu. Betul. 32 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian Oke. dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya Oke. ke dalam tubuhnya. Yang ada di mana tuh? Di dalam perut maknya. Yes. Ibunya. Oke. 4 bulanan ya. Kita tanya dokter lah itu ya. Ada kehidupan masuk ya Ruthnya ya. Dianggap sudah ada janin, sudah ada mulai janin, hidup tuh. Oke. Ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Pada saat ayah dan ibu itu panjang cerita, tapi buat enak nih proses bikin kendaraan. Kalau kendaraan kan di pabrik. Kalau ini urusan ayah ibu, tapi prosesnya adalah surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Surat ke-23. Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat berapa Umar? 12 sampai 14. 12. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Iya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dalam daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Itu kendaraannya itu. Jadi hormati ayah dan ibu yang bikin kendaraan. Ruh masuk ya. Nah, ketika masuk dikasih 3 potensi kendaraan. Kalau Omar tuh biasanya diumpamin tuh kalau punya mobil, Bunda punya mobil itu apa saja yang dimiliki? BPKB, STNK, SIM, bisa jalan dong. Tapi kalau ngaco, nggak punya SIM jalan. Kalau ketilang repot kan? Kalau manusia nanti kejedot. Nah, ini kendaraannya kita nih semua nih. Supirnya siapa? Diri kita. Ruh itu. Siap. Setelah beres di dalam perut tuh biasanya berapa lama? Sampai lahir 9 bulan 10 hari normal. Normal ya. Udah besar, udah punya badan juga ya. 3 potensi tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati itu cikal bakal yang nanti akan menjadi jiwa, panca indera dan akal. Ada 3 kegelapan. 3 kegelapan tuh maksudnya pendengarannya belum penglihatannya belum rasanya belum sampai keluar pun ketiganya itu belum ya. Surat ke-16 ayat 78. Tapi kisah cerita ini kepikir ya, artinya bisa mengikuti ya. Tadi kan pertama kita ada transaksi komunikasi. Ada roh saja. Kemudian dikasih kendaraan tadi. Udah beres, prosesnya ada. Sebetulnya banyak ayat-ayat Bunda. Banyak sekali, tapi ini singkat saja. Tapi nanti secara khusus, secara training kita akan bahas secara discussion gitu kan. Siap. Udah beres 16 ayat 78. 16 ayat 78 nomor ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi kalau orang nggak punya hati nurani berarti dia nggak bersyukur ya Omar. Banyak sekali Omar. Nanti kita bedah apa makna syukur itu. Nah ini nih Omar, hati nurani. Jadi ini Omar, pemirsa harus ikutin terus ya. Harus. Teman-teman harus ikutin, Masya Allah. Luar biasa ini, biar kita tuh maaf ya bahasa anak muda sekarang tuh biar kita tuh melek gitu loh. Lahir kan? Tetap diingatkan. Pendengaran, penglihatan, hati. Saya minum Omar. Agar kamu bersyukur.
Dia lahir dalam tahu apa-apa, dalam tidak tahu apa-apa tadi. Tidak tahu apa-apa. Biasanya kalau kita udah punya mobil baru, suka lupa. Karena nggak bersyukur tadi. Nggak tahu, saya belum ngerasain punya mobil. Lupa punya mobil, sama tetangga lupa. Nah, jadi apa sampai lupa ketika terjadi transaksi komunikasi sama Allah itu? Oke. Supaya dia nggak lupa, jalan, Bu, kalau kendaraan Bunda, kalau nggak ada petunjuk rambu-rambu, berpotensi nyasar nggak? Pasti. Sekarang ada apa, Google Map ya? Yes. Ada Google Map juga masih suka. Pakai, iya. Itu aja suka nyasar-nyasar ya. Nah, supaya kita ini si jati diri dengan badan ini nggak kesasar-kesasar, itu diberi standar operasional prosedurnya ketika jalan. SOP-nya. SOP-nya. Itu kalau kendaraan, kita punya kendaraan ada SOP-nya nggak? Adalah. Cara jalan ke jalan raya kemana semua ada. Masa lalu maksudnya ada lampu merah, iya lampu merah diterjang aja, ya kan? Iya, kan boleh selamat. Tapi kalau dia nggak paham bahwa lampu merah harus berhenti, dia nggak ngerti, main hajar aja, berpotensi celaka nggak? Begitu pula kehidupan kita di panggung ini. Itu sebenarnya sama aja ya Omar ya? Itu perumpamaan analog lah, supaya mudah gitu. Iya, betul. Ya sebenarnya sama aja, cuman memang karena tidak kelihatan. Jadi banyaklah orang nabrak-nabrak aturan Allah, yang makanya jadi naif. Jadi celaka, nauzubillah. Punya SIM, kendaraan mewah, punya BPKB, punya STNK, tapi nggak tahu SOP-nya, nggak paham bagaimana cara menjalankan mobil, ya, dan ada di jalan raya. Yes. Berpotensi celaka nggak dia? Pasti. Berpotensi hancur nggak? Ya. Paling nggak ditilang lah. Yes. 45 ayat 20. 45 sebentar ayat 20. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Tahan Bun. Masih banyak nggak teman-teman kita yang punya handphone tapi tidak ada aplikasi Qurannya? Barangkali. Ayo siapa yang belum punya aplikasi Al-Qur'annya, banyak kan main game deh kayaknya. Dulu Omar waktu ngajar di SMA Negeri 82, kan kebetulan waktu itu jadi guru agama. Itu kalau masuk kelas belum ada handphone sih. Pokoknya kalau nggak bawa Quran, ada lepas ya. Cari Quran dulu. Wah, di perpustakaan Quran tuh habis. Masya Allah. Luar biasa. Buat familiar dengan Quran. Oke. Kita lanjut sama. Oke, jadi pedoman manusia Al-Quran. Lanjut. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kemudian dia dikeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Terus dikasih sama Allah pendengaran, penglihatan, hati supaya kamu bersyukur. Yes. Ciri-ciri kalau tidak bersyukur terhadap pedoman itu, di mana dia ditilang, setelah ditilang ditaruh di mana? Surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Nanti kita balik lagi ke ayat tadi ya. Iya, ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Aku tanya Bun, neraka jahanam isinya apa aja Bun? Jin sama manusia, Omar. Tahu dari mana? Ini Al-Quran. Kita jin apa manusia nih? Kita manusia. Berpotensi nyemplung nggak? Iya. Berpotensi nggak nih? Berpotensi. Potensi, betul. Yang mana manusia, yang mana yang nyemplung? Lanjut. Mereka memiliki hati. Tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ciri orang yang bersyukur, Bun, hatinya memahami ayat-ayat Allah. Jadi kalau hati tidak mau memahami Quran, berarti salah satu dia tidak bersyukur. Tidak difungsikan. Lanjut. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Iya. Untuk melihat, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah informasinya ada di mana?
Di Quran. Betul. Jadi kalau matanya, penglihatannya tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, informasi, dia sedang tidak bersyukur. Dan mereka mempunyai telinga, Oke. tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ketika orang itu sedang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, dia lupa ketika dia lahirkan. Lu gua kasih pendengaran, penglihatan, dan hati agar bersyukur. Dia sedang tidak bersyukur. Iya. Ditilang kan? Betul. Masuknya ke neraka apa tadi? Jahanam. Mereka yang tidak mensyukuri penglihatan, pendengaran hati, tidak difungsikan untuk memahami SOP tadi. Sesungguhnya siapa dia itu? Lanjut. Mereka seperti hewan ternak. Oke. Bahkan lebih sesat lagi. Oke. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Tadi waktu pertama jangan sampai lu balik sama gua, lu lengah. Betul. Lengah terhadap udah dikasih kendaraan mewah, tidak diperhatikan, tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Belajak, belujuk, belajak kepentok, masuk lapas Cipinang. Ceplas, black masuk lapas Salemba. Bun, Omar setiap Senin, sekarang kebetulan setiap Senin bulan pertama itu di lapas Cipinang. Setiap Senin ya? Waktu itu saya pernah ikut itu bulan apa ya? Salemba ya? Salemba ya? Cuman sekali doang ya? Maaf Omar, sibuk. Lumayan. Nanti ikut lagi ke lapas Salemba. Insyaallah. Balik lagi ke 45 ayat 20. Oke. Itu ciri dia tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Betul. Sederhana kan? Yes. Oke, lanjut ulang lagi 45 ayat 20. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, gini Bun. Ini contoh nih Quran. Ini apa nih Bun? Ini bener. Apa sih ini ceritanya? Omar harus coba nih. Omar belum tahu ya? Belum tuh. Dari tadi dipajang di sini Omar nggak tahu. Belum kita kasih tahu loh teman-teman sahabat semua ya, di seluruh Nusantara. Omar ini adalah namanya Dream Muda. Oke. Jadi apa Dream Muda. Dream Muda. Bermimpi menjadi muda. Boleh nih. Omar kayaknya harus coba nih. Siapa tahu jadi lebih muda ya. Lebih muda lagi ya. Oke. Tapi yang penting adalah Omar ini adalah minuman serbuk rasa apel. Jadi rasanya apel Omar. Hanya apel? Rasanya. Rasa lain? Rasa yang tidak pernah ada. Oke, lanjut. Jadi rasa bayar kalau Omar ya nanti. Nanti balik Omar gak usah bayar, saya bagi nih. Alhamdulillah. Jadi Dream Muda ini adalah minuman serbuk rasa apel Omar. Ini fungsi utamanya sebetulnya untuk detox usus kita Omar. Nah nanti mungkin Omar bisa bacakan ayatnya. Bahwa yang namanya kesehatan itu harus dijaga kan Omar. Anda jafatul minal iman. Masya Allah. Kebersihan badannya bersih ya. Betul. Ususnya bersih. Harus bersih. Ini pembersih usus maksudnya. Kurang lebih seperti itu Omar. Fungsi utamanya adalah mendetoks usus. Bisa nggak untuk membersihkan hati? Oh pasti Omar. Serius? Lah kalau nggak, hati gua lagi galau nih. Bisa dibersihin. Ada bisa. Al-Quran Omar, Al-Quran. Terus minum ini harus rutin gitu ya teman-teman. Jadi saya lanjut Omar. Ini fungsinya untuk mendetoks usus kita supaya usus kita bersih. Penyakit-penyakit yang ada yang timbul itu sebetulnya apa? Omar pengen tahu nggak? Gantian nih saya nanya Omar. Ilmunya kan di situ. Oke, lanjut. Jadi adanya penyakit-penyakit yang timbul yang kita rasakan itu salah satunya adalah karena kita ini makannya nggak teratur, nggak bener. Jadi konsumsi kayak semacam makanan instan lah, ya kan, bahan pengawet lah, junk food, seafood dan lain sebagainya kan. Nah, yang menyebabkan karena lama-lama mungkin awal-awal nggak ngerasain dong Omar, tapi berpuluh-puluh tahun ini kotoran pengawet segala macam numpuk di usus kita, ya kan. Jadi kayak semacam gini Omar, terjadilah plak-plak di dinding usus itu. Nah, gimana cara ngebersihinnya? Ini salah satu solusinya.
Minum ini Asik. harus rutin Asik. supaya plak-plak yang ada di dalam usus kita itu terbuang. Boleh. Testimoninya ada harus Omar. Harus di-share ke teman-teman Omar ya. Oke. Gimana Bun untuk mendapatkan ini? Bisa nanti teman-teman Omar juga bisa cek di toko orange kita, gitu kan. Kemarin sempat di TikTok juga, gitu kan. Ada, tapi sekarang kan TikTok Shop lagi ditutup Omar. Bisa cek di bio kita, di link bio kita ada nomor teleponnya. Silakan pesan di Dream Mode Official ataupun di toko biru ya. Toko biru, jadi bisa. Jadi maaf kita nggak bisa sebutkan karena kita ada live di TikTok ya Omar ya. Ada beberapa kode etik ya. Ini sangat mudah. Dan kebetulan Omar kita mendekati 11-11, 10-10 ya. Nah Mas Fuad 10-10 ya. Itu insya Allah akan ada promo besar-besaran. 10-10. Rp1 Omar. Kesempatan nanti stay tune ya. Live kita di toko oren, di TikTok, siapapun yang pantengin saat hostnya lagi live gitu maksud saya. Dan harga untuk saat ini kita masih ibaratnya bakar-bakar lah. Promosi. Dari harga normalnya itu sebenarnya harganya harusnya 250, tapi mengingat ini adalah produk baru, kita sadar diri, jadi kita nggak mau terlalu besar jualnya. Yang penting bagaimana syiar kita terkait kesehatan ini bisa nyampe ke teman-teman gitu Omar. Dari komunitas-komunitas Omar juga boleh, monggo. Ini hanya sampai di waktu yang belum kita tentukan, hanya 65.000 saja Omar. Iya. Yang harga normalnya kita jual di angka 150. Tapi harus check out, maksud saya belanja di keranjang orange, keranjang biru seperti Omar. Gitu nanti boleh coba Omar. Oh gitu. Iya dong, kita akan coba. Tadi kan sampai bahwa pedoman manusia adalah Al-Quran. Kalau ini kan sebuah pedoman, petunjuk untuk kesehatan. Kalau ini saya pegang terus, nih, apakah bersih usus saya? Tanpa diminum tidak? Bentar, pegang terus. Pegang terus. Udah jadi petunjuk belum? Sudah. Belum gua baca, belum lihat tata caranya. Ya, kembali Komar. Oke, belum jadi petunjuk. Karena baru dipegang doang ya. Iya. Pedoman manusia tadi apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran hanya dipegang saja, bagus sih, bagus untuk melestarikan, indah. Tapi tidak itu maksudnya. Udah jadi petunjuk belum kalau dipegang terus? Udah tahu apa isinya? Belum. Setelah tahu ini adalah pedoman untuk ngebersihin usus, yang usus saya bertahun-tahun diisi segala macam, kan harus dibuka, dibaca. Jadi agar Al-Quran jadi petunjuk, Al-Quran harus dibaca. Ya dong? Yes. Membaca. Betul. Kalian setuju nggak kira-kira? Setuju. Kalau nggak dibaca terus, kalau nggak dibaca, jadi petunjuk nggak kira-kira? Tidak. Dan ini cuma dilihat gini, dipegang gini. Apa sih isinya gitu ya? Apa sih? Bisa jadi petunjuk buat ngebersihin usus? Enggak dong. Tidak. Alhamdulillah aplikasi Quran di handphone udah ada terjemahannya. Setelah menerjemahkan, dipahami supaya yakin. Karena ini juga kalau kita gunakan kita nggak yakin, juga kecil sangat berpotensi nggak bermanfaat. Betul Omar. Jadi harus dipahami. Bunda kasih tahu ini dibuat dari apa, dipaham, diolah. Kalau ayat Quran diolah rasa, olah pikir, pakai otak, pakai pikiran, supaya tahu maksudnya apa. Udah ngerti nih, udah paham nih, tapi nggak minum, nggak diminum, sama aja. Nggak dilaksanakan, bersih nggak ususnya, Bunda? Enggak dong Omar. Enggak. Jadi Quran udah ngerti, udah paham, nggak dilaksanain. Nah kalau itu nggak dilaksanain Quran, akibatnya apa nih? 61 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan
apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi berpotensi dibenci nggak sama Allah. Ketika dibenci, kena tilang nggak? Kejedot nggak? Kejedot. Jadi harus dilaksanakan. Ini harus diminum supaya tidak mubazir. Ayat harus dilaksanakan supaya tidak mubazir dan tidak dibenci Allah. Ada fungsinya sebagai manusia, disiarkan. Tapi kalau nggak mau mensiarkan, apa yang terjadi? Surat kedua ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kamu turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Maksudnya gimana nih Omar? Ulang lagi. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran. Bunda udah paham ayat ini. Terus berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Ini keterangan nggak tadi? Petunjuk nggak? Betul. Terus setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Ini kitab Al-Quran bukan? Kita bahas udah di penjelasan nggak? Dari ayat 1 dengan ayat yang lain sebuah penjelasan. Penjelasan, betul. Terus disembunyiin. Lalu mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi orang yang tidak mau mensiarkan Quran, dia paham, dia sedang tidak bersyukur. Dia sedang lalai. Awas lu balik, lu bilang saya lalai. Alhamdulillah. Tidak ada alasan buat Allah ya. Padar Education adalah dalam rangka mensiarkan ayat-ayat Allah. Ini luar biasa teman-teman ya. Nggak luar biasa. Iyalah, kalau kita nggak tahu ilmunya terus kita belajar, ini suatu yang luar biasa dong Omar. Bunda, sebelum kita mulai kemarin, lusa, ayat ini udah ada belum? Sudah. Paham ayat ini kapan? Justru itu, ini luar biasa buat teman-teman yang belum tahu Omar. Akibat ada kelalaian. Live. Nah ini ada live, ada education. Pembelajaran proses. Betul, makanya. Sedikit demi sedikit. Iya, betul. Kalau udah dilaknat, apa yang terjadi? Surat kedua ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Dicuekin. Allah ya. Dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Padar Education adalah dalam rangka mensiarkan ayat-ayat Allah ini. Masya Allah. Semoga Omar sehat, Bunda sehat. Amin ya Allah. Lalu yang keenam apa? 1. Membaca. 2. Menerjemahkan. 3. Memahami. 4. Melaksanakan. 5. Mensiarkan. 6. Surat ke-15 ayat 9. Surat ke-15 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi kita disuruh memelihara. Kita kan berdua nih, bertiga tuh, berempat, berlima, sama tim. Kami nggak ini? Iya, kami. Ya kan? Ya kita semua. Iya. Mau nggak menjaganya? Harus. Ciri menjaganya adalah dengan melestarikan seperti ini. Masya Allah. Di Padar Education. Jadi kita nanti ada rencana TOT 6M. Masya Allah. Training of Trainer. Untuk para ustadz. Untuk para guru. Boleh tuh Omar. Oh iya. Untuk lebih intensif lagi memahami ayat Quran, agar Quran ini bisa terlestari ke semua arah. Amin, amin. 6M. Membaca, menerjemahkan, memahami, melaksanakan, mensiarkan, menjaga, dan melestarikan, menjaga. Iya, Masya Allah.
Itu Iya. Bunda yang bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa Ya, Omar ya. Iya. Mudah-mudahan Father Education Yes. terus berlanjut Masya Allah. sampai kita bisa mengundang para pemirsa Amin amin insya untuk Allah. kopdar. Jadi Fadar ini sebetulnya ada program promo umroh Omar. Iya. Gitu. Jadi harganya paket sih Omar ya, satu Oke. paket, all packet maksud saya, program 9 hari itu hanya 25.500.000 Omar. Padahal sih kalau umroh tuh gratis sebetulnya. Pesawatnya harus Yang bayar. bayarnya pesawat. Kalau dia mau bikin pesawat ya apa? Mahalan dong. Jadi itu Omar. Gitu. Jadi Padat harga, ya. iya harga itu bisa berlaku promo itu maksud saya berlaku untuk low season Oke. seperti Omar. Jadi kalau mau umroh, mau haji, ya kita ada haji plus iya. kan Omar? Oke. Haji tanpa antri tiap tahun pemberangkatan. Jadi tidak usah nunggu bertahun-tahun Oh, gitu. Omar. Iya dong. Seperti Alhamdulillah ada itu kemudahan Omar. ya. Insya Allah. Jadi memang kita memberikan kemudahan. Kita punya apa ya istilahnya jembatannya Omar. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang memang usianya maaf yang sudah tidak muda lagi, daripada nanti nunggu berpuluh-puluh tahun belum tentu usia kita ya kan, belum tentu kesehatan kita fit gitu, udah hajinya sama kita aja. Oke. Insya Allah. Baik. Thank you banget ya. Iya Mohon maaf sami-sami para Omar. pemirsa, ini kita ngobrol dan tidak ada rencana. Tapi Betul. intinya sih kita mau melestarikan, memahami Memahami ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran Deh. dengan metode istilah Omar tuh memahami ayat Yes. satu dengan ayat yang Yang lain lainnya, sehingga kita betul. tidak mengusik yang lain-lain. Oke Omar, siap. Persoalan benar atau tidak Omar. itu hanya sekedar inspirasi untuk berpikir saja. Siap. Terima kasih Bunda. Makasih Omar Ya, atas terima kasih kehadirannya. Makasih, Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih Omar. Kita sambung lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabar, ngaji bareng Fadar. Edisi pengajian tematik.